Halo guys, aku Kofifatul Ibadah dengan NIM 21010260004 kelas KPIA 2. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu dosen dan teman-teman saya di kelas, yaitu materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi yang telah disampaikan oleh Bu dosen dan teman-teman di kelas. Materi yang pertama ini adalah materi spesial, yaitu materi dari Bu dosen, urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari Pancasila. Yang pertama, mengetahui Pancasila secara benar. Yang kedua, mempelajari Pancasila secara ilmiah. Yang ketiga, memiliki kesadaran tentang dasar falsafat negara. Yang keempat, yaitu kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila. Yang kelima, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, kesadaran bernegara. Dan pendidikan kewarganegaraan yaitu pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasi dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya ada filsafat dasar Pancasila. Yang pertama ada etimologi, yaitu pembenaran, dua historis atau cerita. Yang ketiga ada terminologis, yaitu akurat. Selanjutnya adalah bab 1, yaitu materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman, yang berjudul Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah pengertian dari moral. Moral bisa dikatakan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Selanjutnya adalah pembagian nilai. Nilai dibagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai ekonomi, yang kedua ada nilai regresi, yang ketiga ada nilai perserikatan, yang keempat ada nilai kejasmanian, dan yang kelima ada nilai watak. Menurut Profesor Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah bab yang kedua. Bab yang kedua adalah topik hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara
yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk kepentingan nasional, atau sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu unsur nasionalisme. Yang pertama, cinta terhadap tanah air dan bangsa, contohnya melestarikan dan menjaga kebudayaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembangunan, contohnya saling bekerja sama dan menjaga keamanan. Yang ketiga, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan. Yang kelima, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri. Yang keenam, siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Etika politik dan Pancasila. Etika politik dan Pancasila diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral. Fungsi dan tugas etika politik. Yang pertama, tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini, untuk membantu pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Yang kedua, fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakannya dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Materi yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Makna ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup atau way of life yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman. Fungsi ideologi sebagai jalan menentukan identitas diri. Fungsi ideologi sebagai kekuatan dan fungsi ideologi sebagai sumber edukasi masyarakat. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama memiliki 3 dimensi nilai, yaitu dimensi realitas, dimensi pendukung, dan dimensi idealisme. Yang kedua, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, syarat-syarat ideologi terbuka. Materi yang keempat adalah topik Islam dan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis yaitu suatu bentuk pemerintahan yang mana seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang nantinya dapat merubah hidup mereka. Pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berkualifikasi sebagai dasar negara, serta mengandung filosofi politik. Dikarenakan Pancasila adalah objek khusus yaitu konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjadi sumber hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum. Sila yang pertama, yang memiliki arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memilih kepercayaan tanpa unsur paksaan. Sila yang kedua memiliki arti bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap makhluk yang beradab. Sila yang ketiga memiliki arti bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur suku bangsa dengan kondisi eksistensial atau keberadaan masing-masing. Sila keempat yang memiliki arti rakyat Indonesia mempunyai hak yang menyampaikan aspirasinya, serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia.
Sila yang kelima memiliki arti setiap warga harus memiliki keadilan yang sama dari segi hukum maupun sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Bab yang kelima yaitu pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh karena tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta kewarganegaraan bangsa Indonesia, pengaplikasian nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai dalam kehidupan. Sila pertama yaitu melakukan perintah Tuhan seperti menunaikan sholat, puasa, atau ibadah kepercayaan lain. Sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban gunung meletus dan banjir. Sila ketiga yaitu mengembangkan rasa toleransi atau persatuan dan kesatuan seperti berteman dengan teman yang beda etnis atau agama lain. Sila yang keempat, yaitu bermusyawarah untuk menentukan keputusan, menerima dan menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima, yaitu menjunjung tinggi keadilan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan harta, ras, suku, dan lain-lain, tidak merusak fasilitas umum. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.